好，大家晚上好，晚安。我们很开心，今天晚上可以再见面，都是上帝的恩典，主耶稣的祝福，给我们美好的机会，给我们五牧师可以带领教导，知识给我们，来，我们要用谦卑的心。我们要靠主耶稣带领，给我们智慧、聪明智慧，请赖小玲来带领祷告。好，我们祷告。亲爱的上帝，真的感谢你，今天晚上你给我们机会学习圣经。现在我们要开始，请你的带领，请你的帮助，所以我们可以明白你的话。奉耶稣的名，我们祷告，阿们。阿门。接下来姐妹，吴牧师，我们还没有开始之前，我们要再读那个我们的课程规则。一万弟兄，请帮忙课程规则啊！请大家注意我们的课程规则。第一，请使用登记姓名，请大家写名字，在印尼文名字在前面，中文名字在后面，不能够写名字的可以通知我们吴牧师，而是我。第二，请打开相机镜头你们比如说方便的话，可以打开相机镜头，给我们大家互相认识。第三，老师讲课时，请关闭麦克风就是 please mute， tolong di mute， 就是在一个就是我们apa ya tadi ya，OK 啦，这就是我们3个课程规则。我们要开始我们的朗读圣经节班，请吴牧师来带领我们。好，感谢主，感谢主。清楚我的声音好呀，感谢主，很高兴能够再见面，与你们见面呀。我们在朗读圣经节，那今天是有一个特别的日子，那个节日，有知道吗？父亲节快乐什么节日？父亲节快乐！父亲节，对，父亲节就恭喜快乐这个汉弟兄这个杨长老呀，还有你们做爸爸了吗？还没有。做爸爸了吗？还没有做父亲的就父亲节快乐我有提醒你们，我从早上、中午或者中午都有寄那个一个照片的呀。父亲节，我是写什么？父亲节，蒙福好，好感谢主，今天是父亲节我介绍一下这个父亲节我要先分享这个视频，等一下好OK， 有看到了吗？还没有。我 co-host 了吗？好了呀，sudah。share screen， OK， 有了吗？应该有了清楚吗？清楚。好，这个就是父亲节蒙福，我是 Happy Father's Day，Fathers 这个是 Father 是一个的一个爸爸的Fathers OK， 这个就今天呢，为什么是今天呢？父亲节是为什么今天？我就介绍这个日历被绑住吗？这个
你们看这个日历呀，日历这个月历啊，2022年6月19日，看到吗？19日这个呢？5月21，它是5月21，但这不是这个意思啊，我的意思在这边，你们看这个呢，父亲节，他有说呀，这个每年6月的第3个星期日，世界上有52个国家和地区在这一天过父亲节。Nah, saudara-saudara, hari ini hari istimewa karena disebut hari Bapak. Ya, hari Bapak. Kenapa hari ini? Ya, panjang ceritanya ya. Cuman saya ambil secara singkat saja. Ini menurut kalender yang saya copy dari internet, disebutkan setiap bulan ke-6, minggu ketiga adalah hari Bapak. Ya. Nah, dimulai dari ini, abad ke-20. 11世纪 dari Meiko ya. Jadi sejak itu sudah ramai orang merayakan Hari Bapak. Hari Bapak ini yang hari ini dirayakan sekarang dicatat menurut internet ini, website ini 52 negara merayakannya. Tapi tidak termasuk Indonesia ya. Nah, jadi ini sudah karena begitu banyak negara, 52 negara, maka disebut Hari Bapak Internasional. Nah, di Indonesia rasanya belum ada Hari Bapak. Belum ada ya. Yang ada Hari Ibu. Hari Ibu ada 2 kali lagi dirayakan, betul enggak? Satu Hari Kartini, satu Dewi Sartika. Nah, tapi secara kalender pemerintah 22 Desember. Tapi Hari Bapak ada enggak? Enggak ada. Tapi ada dimulai itu November kalau di Indonesia, tapi belum diresmikan secara pemerintah ya, belum. Nah, itu. Jadi November. Tetapi ada negara-negara yang tidak mau. 有一些国家他们不是在这个第3个礼拜，不是在今天庆祝这个父亲节，不是。那我可以看先下一张呀。Nah, 但是在这个网站di website ini 它写52个国家，你看到很小的字对不起没有办法看到吗？我这边写52个国家，jadi ada 52 negara menurut website ini hari ini merayakan memperingati Hari Bapak. Nah, negara-negara apa? Saya copy negaranya. Nah, ini bisa lihat juga ternyata sama dengan Wikipedia atau apa, atau pedia apa itu, ensiklopedia apa. Nah, ini setiap tahun minggu ketiga, 每一年6月第3个礼拜就是父亲节。那所以很多人也是不太了解，不太明白这个是父亲节。那教会怎么样子呢？教会也是不是全部教会要庆祝，甚至有一些教会不知道这个是什么节日呀。但是有一些教会他们照过去的，ada beberapa gereja yang mengikuti pola internasional, dia merayakan ya setidaknya memperingati Hari Bapak ya. 就是这个是6月，这个我不太知道，这个是好像开第3个星期日有人就好像是香港的人呢，有人知道吗？丽华姐妹知道吗？或者那个 Ibu Margaret 秀美姐知道吗？这个开什么意思呀？有人知道吗？摩西知道吗？不知道。yang mana老师 ？Sorry， yang mana？ 这个6月开，这个开我看了，第3个星期日，这个看到了。jadi 在这个网站他就写第3个星期日， jadi minggu， hari Minggu， 6月 Juni ya，
那这个52个国家，你看到吗？全部有看到吗？盖住吗？可以被挡住吗？会，你所看到的。啊，看到诶。有哪一个国家？中国有，中国大陆看到吗？有看到，那这个中国大陆，中国大陆，还有看日本、香港，香港哪里？香港这个香港，哎，澳门，中国香港、澳门就是中国的，所以他们有一定的可以啊，很多国家，美国我们看美国有吗？马来西亚这边呢？iya, kok Malaysia bisa ya? 新加坡哪里？新加坡 Itu kanan atas. 新加坡是，但是新加坡是像中国，新加坡看到吗？这个新加坡，那美国是开始的，所以人家就这个英国，所以今天是国际父亲节，jadi hari ini karena banyaknya negara yang merayakan, jadi disebutlah secara tidak langsung dan secara langsung disebutlah inilah Hari Bapa Internasional. Jadi paling banyak dirayakan, termasuk gereja-gereja. Kenapa gereja mau merayakan? Karena gereja itu sesuai dengan Alkitab. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ya, ini salah satu kita menghormati ayah. Nah, tapi ada orang ngomong jangan mengagung-agungkan manusia. Tidak, ini tidak. Ini Tuhan yang perintahkan, ya, jadi boleh merayakan. 这个是不是敬拜人，不是重复人，不是什么荣耀人，这个是上帝的诫命，这个是律法的诫命。所以我们基督徒，上帝的儿女就要遵行上帝的律法，就是要敬畏、孝敬父母啊。今天是对父亲嘛。上个月5月嘛，5月第几个礼拜？第2个礼拜就是母亲节啊，这个也是国际的啊。我们再看下一个网站啊，这个另外的网站是印尼文的网站，呀，它是翻译成英文的。Minggu ketiga， 它写，看到吗？这上面那个有写 Minggu ketiga。di bulan Juni 他写，那这个跟哪个跟广大呀，大概sudah update 大概呀更新了。这个他说有89个国家， di sini ada tertulis 89 negara yang merayakan， 哇，更多嘛，这样子是更多，89个国家。那为什么我提这个呢？给我们看我们一个概念了呀，satu kesan， 所以这个是太多，很多国家很多地方，那我们庆祝就比较有意义了，比较lebih sama-sama merayakan ya， jadi lebih kena gitu ya。那所以我看有几个朋友在教会的好多也是会庆祝，但是有一些这父亲节我不知道啊，有的不知道，很可怜的是不知道耶，到现在还不知道父亲节啊，没有问题，这个是一个分享了呀，有89个89，包含中国大陆、美国大国家耶，还有看你们英国这个 Britania Raya， 英国还有吗？你看我找印尼没有？没有。因为印尼它不是在不是在今天，马来西亚有呀，Perancis 有吗？你们可以看呀，美国，台湾没有，所以这个台湾什么？台湾？那台湾为什么没有？台湾没有，台湾它不是在今天，它的父亲节，他们台湾自己决定、自己规定他们的父亲节。有人知道吗？是几月几号？那你们叫父亲是叫怎么样叫呢？可能叫父亲叫爸爸，所以台湾他们自己规定他们的父亲节，他们叫爸爸节，他们不是父亲节，爸爸节。爸爸是什么呢？爸爸，你们知道吗？8月8号。8月8日，jadi Agustus
8, tanggal 8 Agustus Taiwan menetapkan sendiri dia tidak mau ikut yang ini. Jadi di Taiwan, waktu saya di Taiwan, saya merayakan Agustus tanggal 8. Oh, no problem. Yang penting kita harus mengingat orang tua kita, bukan menyembah, bukan mengagungkan, mengidolakan, tapi kita perlu bersyukur pada Tuhan bahwa hidup kita pernah ada seorang papa yang hadir. Kita bersyukur pada Tuhan. Melalui dia kita dibesarkan, kita dirawat. Ya siapapun, papa sudah meninggal tidak apa, papa sudah tua tidak apa, tapi kita kan punya papa. Betul enggak? Ibu Lihwa ada papa kan? Ada. Ibu Sisil ada papa, tetap ada papa. Oh, saya sudah punya cucu. Ya dulu kan ada papa. Nah, harus ingat papanya pernah menunjukkan kasih, pernah memelihara. Pokoknya kita lahir di dunia ada papa. Ya. Nah, kita ingatlah. Tapi maksudnya kita tahu bahwa sebenarnya Allah lah yang menghadirkan dia. Dia bisa salah, bisa. Papa kita bisa tidak sempurna, ya tentu, ya banyak macam. Tapi kita harus tetap bersyukur kita ada di dunia ini karena melalui papa kita. Ya. Bahkan mungkin ada orang yang tidak kenal papanya, tapi tetap ada papa sebenarnya. Ya. Nah, dari itu memang lain-lain cerita lah. 所以我们来到这个世上是通过一个爸爸，一定每个人虽然爸爸怎么样但是我们有一个爸爸。好呀，那这个今天就是我们纪念了。要这个纪念的意思是什么呢？带领我们相信有耶和华上帝，全能的上帝，成为我们完全的那个美好圣美完全的父亲，就是这个爸爸。那所以我就用这个经节，你们有看了这个呀？这个经节之父亲节猛父，我写猛父。Nah, jadi saya pakai ayat ini untuk memperingati hari Bapak atau hari Father's Day pada tahun ini. Saya pakai ayat ini, yaitu Mazmur 103. Nah, ini minta maaf ini yang kasih tahu saya Ibu Lihwa. Ibu Lihwa ini musuh saya cari-cari nggak ketemu ayat ini nih, ya. Oh iya, sorry Ibu Lihwa, saya salah terus. Tapi ada yang ketemu loh, sudah hafal katanya ya. 诗篇103篇。虽然我没有写它诗篇，你们应该知道了，100多篇的那个就是一定是诗篇 ，OK 吗？Ya. Jadi Mazmur ini 105, saya sengaja tidak tulis Mazmur, bukan sama saudara aja, sama beberapa orang lain di luar kota juga mereka udah tahu. Saya memang ada sebagian saya tidak kasih tahu. Jadi ini Mazmur pasti, kalau sudah 100 lebih itu pasti Mazmur lah, nggak usah tanya lagi. Jadi tulis, tapi bukan 105 ya, 103. Nah, jadi setiap kali saya kirim ayat itu, saya tidak tulis ayatnya. Nah, saudara mesti tebak, ini ayat berapa ya? Tapi bagus, dari kelas ini semua bagus-bagus jawabnya ya, pasti betul. Bagus sekali ya. Mazmur 103 ayat berapa? 13. 这个是诗篇103篇13节。我们一起来读呀。一起来读。这个ini Wan就要请Wawan. Wawan mana? Wawan ada enggak? Sudah masuk belum? Wawan. Wawan coba baca ini bahasa Indonesianya. Ya Musa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ini cerita apa? Bapak sayang anak. Ini bicara secara umum dan secara biasanya atau pada alamiahnya, normalnya begitu. Bapak pasti sayang sama anak. Ya dalam hal-hal tertentu ada juga terjadi penyimpangan. Saya ngerti, ada banyak orang protes. Tidak semua bapak sayang anak. Ya bisa jadi. Tapi itu ya karena apa ya? Karena dosa mungkin menggerogoti
orang ya. Ada anak juga yang sangat kurang ajar sama orang tuanya, bisa jadi ya, macam-macam ya. Bagaimana Bapak, saya bukan soal siapa-siapa, saya memang seorang bapak. Bagaimana hatinya ya, ketika anaknya berenang, anaknya terhanyut sampai berhari-hari tidak ketemu ya. Saya mau, aduh, mestinya langsung cari, biar malam-malam cari sampai ketemu ya. Akhir-akhirnya ada satu peristiwa betul di luar negeri lagi, berenang di luar negeri, wah dibawa arus, akhirnya 2 minggu baru ketemu. Sudah tidak bernyawa lagi ya. Nah, bagaimana seorang bapak ya? Nah, itu saya pikirkan bagaimana emosionalnya ya. Hal jika bapak sayang kepada anak, nanti belum apa-apa loh. Bapak kadang-kadang bisa kasih ular sama anaknya, bukan kasih ikan. Kadang-kadang bapak bisa kasih batu kepada anaknya, bukan kasih roti. Tapi Tuhan tidak pernah. Bapak sayang kepada anak ya, tapi Tuhan melampaui itu semua, tidak akan terjadi yang tidak baik. Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 我们多他的中文，父亲怎样联系他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。有人可以读吗？这个会读了没？这个他不是用爱，他用联系。联系什么？印尼文字是用sayang。联系是好像这个呢，看到好像一个妈妈，看她的小孩生病的时候，很多妈妈会这样子，为什么你生病？怎么样子呀？很多，不如我代替你生病ibu-ibu itu maksudnya apa? Sayang itu bukan sayang dalam pengertian begini. Misalnya saya ambil contoh, seorang ibu lihat waktu anaknya sakit. Wah panas atau apa. Banyak ibu-ibu bisa begini, sampai perasaan sayang kepada anaknya. Aduh, mama aja yang sakit nih ya. Seolah mau menggantikan, tapi tidak bisa. Ya, terbatas kan. Nah, cuma hati yang begitu sayang, ya itulah maksud di sini. Liansi, ya. Liansi. Sayang, ya, sayangnya itu maksudnya. Bukan sayang, sayang, kuai-kuai, bukan begitu. Sayangnya itu sampai seakan-akan masuk ke dalam dirinya. Nah, ini Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jingwei他的人，这个呀。那我们要读这个经节，等下呀。那我们先要看其他的接下来。所以这个我再读一遍ya. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 父亲怎样联系他的儿女，耶和华也怎样联系敬畏他的人。Nah, 敬畏ya. 敬畏 ini di sini bahasa Indonesia takut. Tapi 敬畏 ini sebenarnya lebih dari takut, artinya lebih dalam. Ya. 敬畏 itu ada takut, tapi ada hormat, tapi juga dekat. Betul seperti seorang anak kepada papanya. Anak takut tidak sama papa? Takut. Tapi dia juga mau digendong papanya. Tapi dia juga mau cerita sama papanya. Ketika dia sakit, dia juga datang kepada papanya. Ketika orang pukul dia di sekolah, dia datang, dia lapor papanya. Dia curhat sama papanya itu. Tapi dia takut sama papanya. Takut, tapi dekat, sayang, macam campur aduk. Ya. Nah, Tuhan lebih dari itu semua sayang kepada kita, orang-orang yang takut kepada Dia. Ini jadi artinya anaknya. Jadi bagaimana takut akan Dia? Anaknya. Ya. Nah, OK， 这个就是关于父亲节呀，猛父的。父亲节猛父我不用快乐，猛父更有那个更深的意思呀。
penuh dengan berkat. 蒙福 ya. 没有父亲 ya， 我知道好像摩西没有父亲，我也是没有父亲的呀，好多没有父亲嘛，在这边呀。有父亲的我们就很感谢主，还有跟父亲在一起呀，还有跟爸爸在一起，我们就敬畏我们的父亲，我们的爸爸。好，nah我再继续。Tuhan itu sayang sekali kepada orang yang takut akan Dia. 耶和华是那么怜惜对他的儿女，敬畏他的人就是他的儿女，ya. Jadi ini di sini belum dalam perjanjian lama kan tidak langsung disebut anak, ya. Tapi sebenarnya kita dalam perjanjian baru kita tahu orang yang takut akan Dia itulah yang menjadi anak-anaknya. Jadi artinya apa? Dia selalu bersama-sama. Allah itu mau selalu bersama-sama dengan anak-anaknya. Dengan orang yang takut akan Dia. 上帝耶和华是要他很渴望，就是住在我们中间，因为我们是他的儿女，我们是敬畏他的人，所以他要与我们同在。他要与我们同在是什么呢？上帝与我们同在，以马内利。怎么样是以马内利呢？能够继续永远跟我们一起吗？能够就业也是有这样子听。我们再看呀，今天的我要介绍的经节，今天的这个就是这个，怎么样？我看不到这个是Hagai. Kitab Hagai hari ini kita kitab terakhir yang sudah kita baca ya. Kalau ikutin dari awal seperti Mosi, seperti Pak Andreas ya, siapa Xiaoling ya, dari awal ya, siapa lagi Yanti ya. Berarti kita sudah semua seluruh Alkitab punya kitab ayat-ayatnya kita sudah baca. Nah ini yang terakhir yang kita sebut itu kitab Hagai. Hagai ini juga kitab nabi-nabi kecil ya. Tapi tidak apa-apa, yang belum ikut dari awal tidak apa-apa, nanti kita akan review ya. Mosi panjang sudah minta nanti Musi tolong review semua dari awal kita ulangin ya. Nah, kita baca dulu bahasa Indonesianya. Ya, kita minta Wawan lagi. Wawan mana? Wawan? Ya. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, thank you ya. Terima kasih Wawan. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. 你们发现到吗？在旧约，上帝的灵继续与你们同在，与我们同在。Kita sadar enggak dalam ayat ini? Ternyata dalam perjanjian lama ada ayat-ayat begini. Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Ya, tapi ini belum penuh, belum sempurna. Nanti pada waktu Roh Kudus turun, nah kita sudah merayakan bukan? Roh Kudus turun sudah ya. Jadi ayat-ayat yang saya tampilkan itu semua sudah bicarakan bagaimana Roh Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, kitab Hagai ternyata juga menyebut ini. Rohku tinggal di tengah-tengah kamu. Ya. Rohku, roh Tuhan. Roh Tuhan kita sekarang nggak tahu. Tapi waktu itu mereka nggak tahu roh Tuhan itu yang bagaimana ya. Kita tahu itu Roh Kudus ya. Tapi kalau dulu zaman perjanjian lama, roh itu tidak selalu serta. Dia bisa menyertai nabi bernubuat, tapi roh bisa meninggalkan. Contoh yang paling jelas itu Saul, betul ya? Saul waktu dipenuhi Roh Kudus, dia baik-baik, dia bagus. Tapi Roh Kudus ketika dia Roh Kudus bisa meninggalkan, dia berbuat jahat pada Daud ya dan seterusnya. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan pada dalam perjanjian lama sebelum Roh Kudus dicurahkan, dia tidak tinggal tetap. Tapi ini nubuat Hagai dan terbukti, tergenapi pada waktu hari
Pentakosta Roh Kudus turun ya. 我们先看它的中文呀。中文这个哈盖，翻译出来就哈盖，哈盖书，这意思呢？哈盖书2章5节下半段，nah 5b ya, 5b itu 下半段， jadi bagian bawah katanya gitu. 5节下半段到6节 sampai ayat 6. 哈盖书2章5节下半段到节，我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地。我的灵 rohku 住在 tinggal ya di 你们中间 di antaramu, di tengah-tengahmu. 你们不要惧怕. Oleh sebab itu tidak perlu takut. 你们不要惧怕. 惧怕 itu takut. Takut, gemetar, mengeri ya. Wancin. Nah, wancin ini jangan diterjemahkan 10.000. Wancin, cin ini ya semacam prajurit tentara, angkatan apa namanya, tentara begitulah ya, wancin pasukan ya. Wancin itu, wan itu sudah tidak bisa disebutkan lagi, wan. Nah di tengah-tengah kita ada namanya Iwan kan, Iwan. Nah sudah ketemu, dia datang, marganya apa, namanya, pikir-pikir ada nama yang bagus untuk Iwan. Saya juga kagum ya. Nah, Iwan persis nadanya sama, artinya luar biasa. I itu I 是诚意的意，意是意 itu I artinya benar. 是一个行为，一个 benar ya. I. Wan itu yang begitu banyak, sangat. 听过吗？你们说千万不可以说 misalnya. Jadi kalau mau 千万 itu sudah 1.000 dan 10.000 sama sekali tidak boleh. 千万 你要小心哦ya. Nah, jadi itu sudah sangat amat sangat itu 千万. Jadi ini sudah wancin itu, wan itu sudah mencakup begitu luas, begitu banyak, begitu hebat. Nah, pasukannya yang kepunyaan Yehova. Ya, Yehova Tuhan kita. 如此说, demikianlah katanya. 如此 itu seperti itulah, so. Ya. Jadi wancin之耶和华如此说, seperti yang dikatakan semesta. Raja semesta, ya. Yehova. 过不多时, 过 ini lewat tidak lama lagi. 不多时 tidak lama, waktu yang tidak lama. Akan melewati waktu yang tidak lama. Nah, Indonesia mesti ngomong tidak lama lagi. 我必在一次震动. Saya akan satu kali lagi. 我必在一次 sekali lagi. 震动 ini 地震 punya 震 ini, gempa. Tung, gerakan ya. Jadi tizen, pernah dengar tizen ya? Gempa itu centong. Jadi gerakan, goyangan atau apa, gempa yang dahsyat, jadi centong. Nah, jadi Indonesia terjemahnya bahwa goncang ya. Jadi apa yang digoncangkan oleh Tuhan? Tianti, langit dan bumi digoncangkan loh. Bagaimana goncang itu bumi? Bumi goncang dikit aja. Skala 6 liter aja sudah hancur lebur. Betul enggak? Gempa, betul enggak? Gempa ada? Gempa 10. Ya ada. Jarang ya. Gempa 7 sudah aduh ya. Gempa, saya pernah lihat di Taiwan Tengah itu pernah gempa yang dahsyat di kapan tahun berapa itu lupa. Waduh, puing-puing sengaja dibiarkan pemerintah Taiwan sebagai peringatan akan bahayanya gempa. Waduh, sampai ya terbelah. Indonesia belum lama ya di Sulawesi juga gempa yang dahsyat ya. Berapa? Cuman 7 ya.
Bagaimana kalau 9? Aceh, Sekarang Aceh. amplitudo atau apa namanya? 10, habis loh bumi. Nah, Tuhan akan menggoncangkan sekali lagi. Tidak kebayang ya. Kalau langit ini baru bumi, kalau langit goncang gimana? Wah, tidak ngerti ya. Shanghai, lautan juga begitu. Kalau digoncang, bukan lagi tsunami. Berapa tsunami habis kita semua ya. Apalagi yang dekat laut ya, Jakarta. Duluan kita kalau kena tsunami dari laut itu ya, laut utara, laut Jawa. Hanti. Nah, Hanti ngomong Han-nya ini pusat cawe. Ini Han ini mirip ini Han ini diterjemahkan kering. Tanah-tanah yang tidak berair pun akan hancur. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya kata-kata ini ya bagi kita mungkin gimana tadi Indonesia apa? Langit dan bumi, laut dan darat, ya seperti biasa aja. Tapi sebenarnya artinya mendalam. Langit dan bumi kalau goncang bagaimana? Kalau dia hancur, runtuh bagaimana? Ya, kita tidak bisa lagi loh berpijak di mana, betul tidak? Shanghai, ini lautan dan daratan. Ini tanah kering, maksudnya tanah kering itu tanah yang tidak berair nanti ya. Jadi berarti semuanya seluruh bumi. Nah, ini apa maksudnya? Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita tidak usah takut. Nah, ini maksudnya. Oke, sekarang saya akan jelaskan dikit ya. Kapan? Nah, ini coba siapa yang bisa jawab? Buka mic, jawab ya. Kapan Tuhan ada di tengah-tengah kita sehingga kita tidak perlu takut? 我的灵住在你们中间，是哪一个时候上帝的灵有在我们中间？ Siapa mau coba jawab? 哪一个时候即使上帝的灵在我们中间？ Kapan roh Tuhan itu di tengah-tengah kita bersama kita? Kapan? Waktu Roh Kudus turun kali. Waktu Roh Kudus turun, betul. Iya. Ya. Ini puji Tuhan. Nah, betul, jawabannya 100% betul. Kita bisa jawab. Nah, sekarang saya tanya lagi yang kedua. Ketika belum ada Roh Kudus turun, kita tahu dah kapan Tuhan di tengah-tengah kita. Atau begini, waktu orang Israel, kita mundur ke perjanjian lama. Waktu itu orang tahu dah Tuhan berserta dengan mereka, orang Israel. Tidak semua yang tahu, tidak semua tahu. Musa pun tidak tahu. Atau ada suara, Musa, kamu pergi ke Mesir, ketemu itu Firaun. Siapa kamu? Kok utus aku ke sana, ke Firaun? Firaun tuh orang yang sangat berkuasa. Siapa kamu? Nah, dia tidak tahu ada Tuhan kan? Jadi itu kamu siapa? Coba nama kamu siapa? Dia tanya Tuhan kan? Oh, berani sekali dia tanya Tuhan ya. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong, aku adalah aku. I am who I am. Ehye asir ehye. Jadi itu jadi disingkat jadi YHWH Yahweh Cung dan Yehovah ya. Itu asal mulanya. Nah, pada waktu itu sudah oke, sudah jelas jadi Musa pimpin, tapi orang Israel tahu tidak tahu kapan Tuhan bersama. Oke, kalau begitu mesti kasih tanda. Manusia itu mesti ada tandanya Tuhan beserta. Jadi akhirnya apa? Bagaimana? Musa naik ke gunung. Gunung apa? Musa naik ke gunung, turun bawa apa? Dua batu. Batu. Nah, kelihatan nih gambarnya. Jadi ada satu tanda. Yang pertama itu tanda batu. Tapi lihat di bawah, aduh, mereka kenapa buat patung lembu? Ya, mereka mau ada sesuatu yang kelihatan, yang tandanya Tuhan beserta. Aduh, enggak ada, Musa juga udah hilang nih. Lama sekali tidak turun-turun gunung, ya gimana? Yo, ayolah buat sesuatu yang buat kita merasa aman. Betul enggak? Pegang. Maka mereka buat anak lembu emas.
Tapi Musa marah sekali, dipecahin batu, dilemparinya batu itu habis, tapi Tuhan sudah bikin lagi. Tulis, kamu tulis sendiri sekarang. Ya. Jadi sebenarnya batu itu adalah berisi Taurat Tuhan. Batu ini berisi Taurat Tuhan, hukum Tuhan, yang menandakan ini firman Tuhan, yang menandakan aku beserta kamu. Tandanya. Jadi loh batu itu, Taurat batu itu adalah sebagai tanda Tuhan beserta di tengah-tengah kamu. Jadi ya, pertama pakai 2 loh batu itu. Tapi batunya tidak pecah gimana? Musa harus tulis. Jadi sebenarnya kalau kita arti rohani apa? Bagaimana Tuhan beserta kita? Firman. Ketika kita ada firman Tuhan, Tuhan beserta kita. Betul ya? Jadi batu. Jadi batu ini menjadi satu tanda. Jadi batu ini disimpan di mana setelah si itu Musa tulis? Di dalam tabut. Ya, akhirnya dibuat tabut. Permisi tanya tuh tabut. Bukan tabut. Ini apa namanya? Batu. 2 loh batu. Siapa tahu itu Zhongwennya pakai apa? Ada yang ingat? Zhongwen cuma suat ke 2 loh batu. Hansi, bukan. Hah? 四条诫命， Setiao Jiming itu ininya 10 hukum, betul tidak? 10 hukum. Se-nya itu adalah 10. Di dalam itu rangkuman Taurat adalah 10 hukum, betul. Tapi batunya sendiri apa namanya? Batu kan tandanya, itu isinya. Yang penting kan sebenarnya isinya, bukan batunya, betul tidak? Jadi waktu dia pecah, tidak apa-apa. Tadi batu itu langsung dari Tuhan. Tapi sekarang karena dipecahin Musa, Tuhan juga ngomong, sekarang kamu pecahin. Sekarang kamu yang tulis sendiri, gua diktein, kamu tulis. Nah, wo so ipian ni ju xie ipian. Nah, Musa ju xie zai zhe ge shi pan. Shi itu batu, pan itu ya papan tablet bentuk itu. Jadi apa loh batu shi pan? Shi batu. Shi tou punya shi pan. Oke ya. Jadi setelah dia tulis ada, nah itu tanda Tuhan ada di tengah-tengah. Oh, jadi orang Israel, oh ada hukum Tuhan, ada Taurat Tuhan. Tapi jangan batunya yang jadi diagungkan, firman di dalamnya. Ya, Omen tahu ya. Nah, Omen kan setelah itu dia simpan di dalam tabut. Kan Toma, yuk kan Toma juga tabut. Tabut ini ditaruh di situ. Ada gambaran. Ini kelihatan ada emosi ya? Kan tahu. Di atasnya ada malaikat, kelihatan enggak? Betul, ada. Oh, ada ya, kecil ya. Itu ada malaikat. Jadi ini bukan main-main. Jadi firman-nya itu nggak bisa sembarangan, harus imam yang bawa. Jadi dijaga sedemikian rupa tabut itu. Tabut Allah, nama tabut suci. Ya, tabut suci. Nah, tabut Zhongwen怎么说？有人知道？ Ada yang tahu Zhongwennya? Sepan. Kui. Apa? Ye kui. Ye kui. Ya. Kui itu sebenarnya itu apa namanya? Kui itu kotak itu. Kui, misalnya kui itu ya semacam merak ya. Kui, semua kui, itulah kotak itu, rak itu, tempat itu kui ya. Ye itu apa? Ye itu Yehan punya Han, janji, tabut perjanjian, maka disebut tabut perjanjian, covenant ya, covenant act. Ye kui, ye, ya, si ye, ye itu ada Ye itu apa ya? Ye Han ya, Xin Ye, Jiu Ye. Nah, Ye itu perjanjian. Jadi ini adalah tabut perjanjian. Ye Kui, oke? Ya, Ye Kui. Nah, jadi ketika orang Israel melihat ini Ye Kui ini, oh Tuhan ada bersama kita. Jadi dijaga kan ini tidak boleh main-main, kudus ya. Jadi dan seterusnya. Dan ketika Yosua menginjak Yordan, imam ini menginjak air sungai Yordan apa? Sungai Yordan terbelah, mereka bisa jalan. Nah,
Jadi mereka tahu, oh ada Yekui ini, ada tabut perjanjian ini, oh Tuhan bersama-sama kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi mereka jaga tempat ini. Tapi masa cuma tempat ini sampai sampai Musa berjalan di padang gurun, masa dibiarin begini ya? Maka harus ditudung. Jadi dibuat satu tempat, namanya apa? Bait suci. Belum. Kemah, ya. Jadi dibuat satu kemah. Waktu kemah kan di padang gurun kan semua berkemah-kemah. Kemah. Jadi untuk ini sendiri ada kemahnya. Namanya kemah suci. Karena di dalamnya ada tabut suci. Ya. Nah, jadi ada apa? Ada tabut perjanjian. Itu ada kemah pertemuan. Jadi mereka beribadah. Pusat mereka ada di kemah jadi sekarang. Tapi bukan kemah, di dalam kemah ada tabut perjanjian. Tapi bukan tabutnya, ada apa? Ada loh batu. Penting. Tapi sebenarnya bukan loh batu lagi. Apa? Di dalamnya ada firman Tuhan. Jadi jangan salah kaprah. Ini orang Israel salah kaprah terus ya. Akhirnya apa? Kemah pertemuan dibuat. Nah, saya ada gambarnya juga. Nah, mereka buat kemah pertemuan. Kemah suci ya. Jadi ini kemah suci, di dalamnya ada tabut. Nah, jadi ada prosedur bagaimana mesti cuci dulu, basuh dulu, potong kambing di mana, segala macam lah itu ya, panjang lebar ceritanya, imam-imam di mana dan seterusnya. Nah, tapi inilah kemah di mana mereka sampai, mereka dirikan kemah, bisa dilepas, bisa dipasang lagi. Nah, tapi waktu ada kemah ini mereka tenang. Oh, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Maka kemah itu harus di tengah-tengah orang Israel. Oke? Jadi sekarang pakai kemah. Kemah sesemuanya Chongwen. Jadi sepan, Yekui. Nah, ini maafkan saya belum tulis, belum buatin. Tribusi wahami, siecok lah ya. 我之前的提问，kemah pertemuan itu Changmu. Changmu ya, Changmu itu ya kemah lah ya. Jadi Huimu juga boleh, kemah pertemuan. Huimu ya. Jadi ada berapa istilah ya, kira-kira itu kemah lah. Jadi kemah ini jika Changmu yu存在，他们以色列百姓就感觉哦，神与我们同在，神与我们哇，所以到哪里他们就盖起来这个帐幕。Jadi sampai di mana mereka berjalan di padang gurun, mereka dirikan kemah ini. Oh, begitu lihat kemah, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Tapi dilepas lagi. Sampai zaman kerajaan akhirnya. Raja Saul, Raja Daud. Nah, Raja Daud hatinya tidak tenang. Masa gua di istana, tabut Allah mereka anggap Allah di situ kan? Masa Allah cuma di kemah? Betul enggak? Wah, 这个很不安，这个大卫的心情，很乱，不好意思这样子 kira-kira bahasa sekarang. Wah, 不可能这样子，我住在皇宫那么舒服，上帝住在一个帐幕，aku enak sekali nyaman di istana. Tapi masa Tuhan Allah ada di kemah? Aku mau dirikan istana tanda petik ya untuk Tuhan. Ya namanya bait. Bait itu rumah Tuhan. Dia mau bangun rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan, rumah bahasa Ibrani adalah bait. Jadi bait Tuhan, bait Allah, bait suci untuk menyimpan tabut tadi. Jadi Daud mau bikin, tapi Tuhan enggak boleh. Tanganmu penuh darah. 我不允许你盖这个圣殿。因为圣殿就是圣 kudus， 你的手不圣洁， tanganmu tidak kudus， 所以我不要。Jadi 等你的后裔 keturunanmu, yaitu siapa yang mendirikan akhirnya? Salomo. Jadi Salomo anaknya yang mendirikan. Waduh, tawe hananku. Waduh, walaupun engkau jadi sangat rasa bersalah kepada Tuhan. Gimana aku mau bangun bait suci rumah Allah? Kalau tidak boleh, sudah aku siapkan semua barang-barang. So tawe 就准备很多的材料，
bahan-bahan bangunan materi semua disiapkan oleh Daud. Jadi Salomo enak dong. Sudah ada semua, emas perak semua sudah ada. Nah, Salomo memang waktu dia jadi raja dia dirikan. Dia sudah dapat dari Daud, dia tambah lagi. Jadi luar biasa. Bait suci yang didirikan Salomo sangat hebat, ya. Nah, ini Bait suci Salomo dibangun pada tahun 960 sebelum Yesus lahir. Before Christ. Ini bait suci Salomo. Ini tengah-tengah kan? Nah, inilah gambaran. Waktu sudah bangun, udah mantep. Sekarang kan ada negara, ada kerajaan Israel. Di rajanya Salomo, ada Tuhan di bangsa Israel. Jadi artinya apa? Kehadiran dari bait suci itu menandakan Tuhan beserta. Jadi aku tinggal di tengah-tengah kamu, ada bait suci. Jadi mereka tenang, ya. Mereka mesti beribadah di situ dan sebagainya di situ, bait suci. Nah, saudara-saudara, tapi apa hendak dikata? Ini jadi pusat ibadah. Apa hendak dikata? Setelah Salomo siapa jadi raja? Pecah kerajaannya. Pecah dua. Satu kerajaan utara, satu kerajaan selatan. Dan diserang oleh musuh. Waktu zaman raja-raja habis, siapa yang menyerang? Raja Babel. Nebukadnezar. Waktu dia serang ke Yerusalem, bait suci ini juga dihancurin. Hancur. Barang-barang emas semua, perak bagus-bagus semua dirampas. Dibawa ke Babel. Jadi habis dong. Wah, Allah tidak beserta kita lagi. Sudah hancur. Jadi mereka juga ditawan. Termasuk siapa yang dibawa ke Babel? Daniel. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Oke. Nah, jadi ternyata mana ini yang Salomo ya. Ini versi lain. Tidak ada yang foto sayang waktu itu ya. Waktu sudah jadi orang tidak foto ya. Kalau sekarang ada kejadian apa, kecelakaan orang pasti foto, klek ya. Tapi zaman dulu orang bangun bagus begini tidak ada yang foto loh. Jadi versi-versi lukisan ini, oke. Nah, jadi bait suci Salomo ini ternyata dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan barang-barang semua dirampas. Waduh, itu kaya sekali loh. Daud, Salomo, isi ke barang-barang itu sangat mewah, sangat bagus, habis. Jadi orang Israel tidak punya bait Allah lagi. Wah, mereka sedih banget, sudah jadi tawanan, Allah semua hancur habis. Hukuman Tuhan itu, ya. Jadi mereka rasa Tuhan tidak beserta mereka lagi. Mereka tak menentu lagi hidupnya. Jadi tawanan, tidak ada negara lagi. Tapi ya, saudara-saudara, luar biasa. Ini hilang. Sebentar. Nah, tapi apa hendak dikata, Tuhan tetap maha kuasa. Waktu Raja Babel turun, roboh, kerajaan Babel, roboh, diganti kerajaan apa? Persia, media Persia, zaman Esther, ingat. Tiba-tiba Raja Kores, ya, boleh balik, kamu boleh balik. Jadi baliklah ke Israel, kamu mau bangun lagi bait suci, silakan. Jadi mereka kembali. Siapa yang pimpin kembali itu? Zerubabel. Zaman Esra, sudah kita baca ayatnya ya. Nah, jadi supaya kita kenal dikit perjanjian lama ini, saya cerita dikit. Oke, kemudian mereka balik. Esra jadi imamnya, Zerubabel jadi pemimpin politiknya, bupati atau gubernur pada waktu itu, dan juga ada imam Yosua namanya. Nah, mereka bangun. Tapi waktu mau bangun ini bait suci, banyak orang tidak senang. Aduh, ada orang Samaria, orang tetangga, wah, jadi mereka takut. Mereka takut tidak jadi bangun. Ini yang kedua ya. Jadi ini namanya bait suci kedua. Bait suci kedua. Nah, akhirnya jadi begini ya. Cuman pada waktu kenapa dia jadi gini?
Nah, muncullah pada waktu itu, waktu mereka melempem, tidak berani bangun lagi, muncullah Nabi Hagai. Nabi Hagai ngomong, kamu bisa bangun rumah kamu, masa bangun rumah Tuhan tidak bisa? Ingat lagi ya peristiwa Daud tadi kan? Ayo bangun lagi. Nah, jadi oleh Nabi Hagai dibangkitkan kembali, semua jadi bangun kembali, jadilah seperti ini. Nah, ini namanya bait suci kedua. Walaupun kurang bagus sebenarnya, bukan dibangun raja loh. Yang pertama dibangun Raja Salomo. Mereka ini pas-pasan. Tapi Tuhan ada ngomong di Hagai 1, nanti bait suci ini akan lebih bagus dari bait suci Salomo. Wah, luar biasa ya. Bakal lebih bagus. Tapi sekarang mereka bangun apa adanya dulu. Sudah bangun. Jadi sudah ini bait suci kedua, mereka senang. Nah, inilah zaman Hagai. Oke? 那这个是这个时代，哈该先知在这个时代推动以色列百姓在建起来，再盖起来这个圣殿，所以就成为这个圣殿，第二圣殿ya. Jadi yang kedua, jadi yang pertama roboh oleh Babel, ini yang kedua berdiri oleh Zerubabel zaman Hagai, zaman Esra. Oke. Terus ini bertahan lama ini. Tapi tidak bisa cepat. Bangunnya berapa lama? Lama sekali bangunnya. Berapa tahun? 14 tahun baru jadi. Ya, oke. Jadi ini apa tadi ayat yang kita baca? Aku akan tinggal di tengah-tengah kamu. Ini harapan mereka ada bait suci. Jadi itulah ceritanya Nabi Hagai. Nah, saudara kalau mau lanjutkan lagi apa? Bait suci ini bertahan enggak? Pada zaman Tuhan Yesus, wah mereka senang sekali dong, betul enggak? Waktu zaman Romawi, Herodes renovasi. Betul enggak jadi begini? Oh ini, sorry. Herodes renovasi begitu bagus, 40 tahun, tapi dikit-dikit dia renovasi. Jadi begitu bagus, lebih bagus dari yang pertama. Jadi digenapi. Jadi apa yang dikatakan Nabi Hagai, nubuatannya, ternyata bait suci kedua lebih bagus dari bait suci Salomo karena Herodes, Raja Herodes yang renovasi, diperbesar, dibagusin lagi. Sampai-sampai muridnya bangga kan, ngomong sama Yesus, lihat ini, bagus sekali. Yesus ngomong, tidak ada satu batu pun akan berdiri lagi, akan dihancurkan. Bait suci, benar loh. Jadi tahun 70, bait suci ini dirobohkan oleh siapa? Jenderal Titus. Tahun 70 habis semua. Jadi bait suci ini habis. Waduh, orang Israel sedih banget. Jadi Tuhan tidak ada lagi menurut mereka ya. Jadi Yesus sudah ini, Roh Kudus sudah turun pada tahun 70, betul enggak? Tapi dihancurkan bait suci ini, habis semua, harta bendanya habis sampai, dan bait suci ini tidak pernah dibangun lagi sampai sekarang. Roboh. Dihancurkan oleh Jenderal Titus. Bangga-banggalah orang Yahudi. Habis semua. Bangun itu bait suci yang begitu megah, begitu besar karena mengandalkan bangunan Tuhan Yesus akan dirobohkan. Nah, maka Yesus pernah ngomong kan, kalau mau menyembah Tuhan itu bukan menyembah di sana, bukan di sini, bukan di Gunung Gerizim, bukan di gunung satu lagi apa? Bukan tempat, tapi dalam roh dan kebenaran. Jadi itu mengajarkan orang Yahudi tidak boleh terpaku pada satu tempat. Mesti ke sana, tidak ya. Nah, jadi kita bersyukur ada ayat ini, kita boleh ibadah online, boleh ya. Tapi rasanya gimana orang Yahudi? Aduh, bait suci tidak ada lagi. Sampai sekarang mereka sedih sekali. Sampai sekarang ribuan tahun, 2000 tahun tidak ada bait suci lagi. Mereka pengen dirikan lagi, ya enggak? Pada waktu mereka pengen dirikan lagi, mereka buat konsep. Ini konsep ini. Ini bait suci ketiga. Orang Israel sudah buat rancang bait suci ketiga, tapi tempatnya sudah dipakai orang. Tempat berdirinya bait suci itu ada bangunan lain. Bangunan agama lain, tidak boleh diganggu. Diganggu itu, nggak tahu. Tapi mereka mesti bangun di situ.
di bawahnya. Mereka udah buat konsep. Nah, sampai sekarang kita tidak tahu bait suci ketiga jadi berdiri apa tidak. Ya, tapi menurut nubuat akan berdiri loh ya. Kita tidak tahu. Saya belum berani ngomong itu zaman akhir ya. Pasti bait suci akan berdiri lagi bait ketiga pada waktu itu. Tapi kita tahu dari Perjanjian Baru, dari firman Tuhan, Tuhan beserta kita, bukan bangunannya. Dari awal kita tahu, bukan gedungnya. Jadi percuma juga kalau kita cuma ke gereja, tapi kita tidak berjumpa Tuhan. Betul tidak? Percuma juga mereka masuk ke bait suci, tapi mereka tidak berjumpa Tuhan. Cuman ritual. Nabi Malyaki, Nabi Zakaria, aku tidak mau penyembahan. Tuhan ngomong, ya. Aku lihat hatimu dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, ibadah yang sejati itu apa? Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, kita tahu, kalau kita urut ke belakang, bukan bait sucinya. Di dalam bait suci itu ada apa? Ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian juga bukan tabut, ada apa? Ada batu, loh batu. Dan loh batu itu apa? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan oleh Nabi Yeremia tertulis bukan di batu lagi, tapi di hati. Bagaimana firman Tuhan dalam hati? Ya firman harus masuk ke dalam hati kita. Maka firman turun ke dunia jadi manusia. Firman jadi manusia, masuk ke dalam diri kita. Maka Yesus adalah firman yang jadi manusia. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Jadi tandanya apa? Roh Kudus turun ketika Yesus naik. Itulah Allah di tengah-tengah kita. Luar biasa ya. Nah, inilah gambaran Allah di tengah-tengah kita. Jadi sekarang apa? Ya, perlu juga ada satu gambaran, yaitu gereja. Nah, gereja apa? Kita berkumpul, bersekutu, itu Allah di tengah-tengah kita, tandanya. Jadi ketika anak-anak Tuhan berkumpul, itulah buktikan pada dunia kita. Tapi gereja atau tubuh Kristus itu adalah orangnya, diri kita. Jadi Roh Kudus masuk dalam kita, kita adalah bait suci. Ya, Korintus mengatakan tubuh kita atau diri kita adalah bait suci. Karena kita ada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan, ya. Jadi inilah gambaran dari ayat yang kita mau baca tadi. Ya, kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya intinya apa? Intinya adalah firman Tuhan, firman yang menjadi daging bisa bersatu dengan kita. Nah, waktu Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Ini bolak-balik. Nah, ya, jadi firman Tuhan. Jadi ayat ini, Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Berarti sebenarnya sudah tergenapi ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Jadi setiap orang yang sudah percaya Yesus, Yesus berikan Roh Kudus. Ya. Jadi tidak usah lagi Roh Kudus datanglah, kalau sudah percaya Yesus sudah ada dalam hati kita ya. Jangan takut. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Bahkan ayat kemarin apa? Tuhan bergembira bersama-sama kita ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menggoncangkan nanti langit dan bumi, laut dan darat. Tapi kita aman, kita di tangan Tuhan. Nanti satu hari betul-betul habis semua dunia ini, bumi, laut, langit semua habis, tapi kita sudah di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan di dalam kita, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kita. Ya, di tengah-tengah kita kumpulan, tapi juga di tengah-tengah diri kita, dalam hati kita. Karena tidak perlu takut lagi. Allah beserta kita. Namanya Immanuel, ya, Immanuel ya. Nah, kita baca ayat ini ya. Hao, kan Jeju. Hakai su erjang wu jie xiapan tuan tao liu jie. 我的灵住在你们中间。这个我就故意用黑字呀，用这个比较后字呀，后字体。我的灵住在你们中间，中间呀，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必
在必ini kuat ya, strong word 很强烈的。我必在一侧震动天地、障海与旱地。好，我们一起来念ya. Sama-sama ya. Satu kali ya. Oke, boleh buka mic ya. Hakaisu 2章5节。哈该书哈二该书2章5节， 5节，下下半半段到6节。到Ini 6节， 下半段 satu baris ya. Gini. 1, 2, 3. Hakaisu 2章5节。下半到6节。sampai titik ya. 我的灵住在你们中间。我的灵住住在在你们中中间，间，你们不要惧怕。你们万军之耶和华如此说。万军之耶和华如此说。过不多时，过不多时，我必在这震动。我在震动天地张海与旱地。为什么上帝为什么上帝说在一侧？ Kenapa saya lagi? Pernah ada Tuhan menjungkir balikkan, menggoncangkan bumi ini? Pernah kan? Dari dulu berapa kali loh. Jadi manusia tidak bertobat-tobat, tambah jahat. Jadi ini Caice ini mungkin yang terakhir kali nanti. Habis ya dunia ya. Semua sekarang nuklir sudah di mana-mana ada. Nuklir itu katanya satu nuklir, senjata nuklir kalau diledakkan bukan cuma satu bumi, 6 bumi bisa habis. Oh, gimana ya? Nah, kita udah nggak tahu lagi. Ya, kita nggak tahu apakah dengan pakai nuklir atau pakai tsunami atau apa nggak tahu. Tapi Tuhan berkuasa. Nah, jadi kita tidak perlu takut kalau kita di dalam Tuhan. 我们不要惧怕，因为上帝在我们中间。Nah, ini ayat ini dari Hagai loh. Dari perjanjian lama Tuhan sudah menjanjikan. 从旧约的哈该书，上帝已经赐给我们他的应许，我们就不要惧怕，上帝在我们中间。我们请几位来读。明爱，你安排吗？是摩西，是明爱吗？安排。 Betul, minta tolong Ming Ai. Ming Ai ini Misu ya, sekretaris kelas. Jadi silakan Ming Ai sebut siapa dulu, selang-seling. Ti Wei. 丽花姐妹。丽花姐妹。我读呀。哈该书2章5节，下半段到6节。 我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必再次震动天地、张海与旱地，对吗，牧师？这个震不是震，震动。你读震动，震动。 震动哦，震动。OK， 好，那下一位。汉弟兄。汉弟兄。好，我来读。哈该书2章5节下半段
到6节，我的灵住在你们中间，你们必要惧怕。你们不要惧怕。好，万军之耶和华如此说：话不多时，我必在一侧震动，天地障碍与旱地。这个什么？障碍。哎，上海，天地上海，上海。看着有一个字，看着有一个字哪一个呀？是呀，这个过不多时二声，你看见是4声，过不多时，不看时间的时，哎呀 ，OK， 好，下一位，热花姐妹，热花itu Bu Sisilia. Ya. Buka mic-nya dia belum ya. Hakaisu Zhang Wujie. Ini Hagai. Ya. Ciuye. Hakaisu Ao Zhang Wujie. 下半段到6节。我的灵就在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：我不都是我必在一起震动天地。一次。天地。上海ya. Terus dulu. 天地上海与旱地。旱地与旱地。震动。旱地。震动。旱地。Ya. Ya, Ming Ai, siapa ini? 安姐妹。Siapa? Ibu Deborah. Ibu Deborah. 好的，谢谢。对，哈该数2章5节，下半段到6节。我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必再一次震动天地，障海与海地，与旱地。这个看起来是万进万1万2万1万ya. 时sama时间的时拿的2时过不多时过不多时。Ya, jadi jangan 过不多时 bukan ya. Oke. 下一位请。小玲姐妹。那小玲。哈该数2章5节，下半段到6节。我的灵就在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必在一这震动
天地、江海与旱地。呀，好，陈姐妹，谁？陈Ibu Margaret。呀，呀，旧约哈该书2章5节下半段到6节，我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必再一次整顿天地、江海与旱地。好，还有吗？还有？碧香姐妹，哎，碧香，是我是吗？OK， aku ya, Minhai ya. 香呀，叔叔。OK， 好。香。哈该书2章5节下半段到6节，我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必再一次震动天地、江海与旱地。好 ，OK， 还有丹美姐妹，丹美呀，yan娣。哈该书2章5节下半段到6节，我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地。Ini cang, ini bacanya cang, jangan cang. Cang. Shanghai ya, cang ya, Shanghai. Oke. 还有那个妙放ya. 妙放itu ini siapa? Mina. OK， 好。OK。哈该书2章5节下半段到6节，我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必再一次整顿天地、沧海与旱地。这个呀，妙方。好。这个什么？你再读。震动。震动，不要震动。好。震动。震动。OK。震动，好啊。谢谢牧师。啊，还有2位。谢。伊万啊，他的名这个他的名是用哪个呀？用 traditional 用哪个繁体字呀？我写给他的谢一万啊。哈该书2章5节下半段到6节，我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必再一震动天地、江海与旱地。tadi 有一个字在吗？是啊，时什么呀？时2呀？是过不多时。过不多时。Jadi harus baca dempet ini ya. 过不多时，jangan 过不多时哦，不要呀。
过不多时 tidak lama 时 ini kan waktu 过不多时 ya lama waktunya ya 谢谢牧师。OK 好还有吗？最后就是秘书好，牧师。哈该书2章5节下半段到6节，我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶和华如此说：过不多时，我必在一起震动天地张海与旱地。OK 好，这个就是我们最后的一节呀，今天加一个那个要几个呀？2节呀，可以吗？好的，牧师。这个可以吗？可以读吗？可以丽华帮忙念一遍。父亲怎样怜惜他的儿女，耶和华也怎样怜惜敬畏他的人。在我会写他的拼音对，itu 秀梅读一遍。父亲怎样怜惜他的儿女，耶和华也怎样怜惜敬畏他的人。儿应该2声的，儿女。汉弟兄，你读一遍。这是最后了，汉弟兄啊。OK。哪里这个？这个中文。父亲，你可以吗？诗篇103篇，3节呀。父亲怎样怜惜他的儿女，耶和华也怎样怜惜敬畏他的人。好 ，OK， 最后摩西。好，牧师，我是看诗篇103篇13节。父亲怎样怜惜他的儿女，耶和华也怎样怜惜敬畏他的人。怜应该是2声来，怜惜。怜惜。OK， 好，谢谢大家。你们可以看上个礼拜的那个经文，全部有关。我在你们中间，我的灵在你们中间。感谢主，圣灵在我们的中间。阿们。